Amin. Ya, kita akan membuka kejadian ya, pasal 2. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat banyak dan kita kalau dalam pernikahan itu hampir ayat ini selalu disebut ya, dibacakan dan juga dibahas. Karena kalau kita pikir dasar pernikahan itu dasar dari akar adanya pernikahan itu bukan buatan manusia, tetapi itu adalah buatan dari Allah sendiri, bukan karya manusia, tetapi karya dari Tuhan. Nah, banyak orang mengatakan karena pernikahan itu bukan perjanjian kekal, maka tidak tidak ada sesuatu yang mungkin tidak lebih dari perjanjian seperti perjanjian-perjanjian dalam hidup kita ada dua, ya, yang terikat dalam ritual itu adalah baptisan dengan perjamuan kudus. Tapi kalau di Katolik itu dimasukkan dalam sakramennya. Jadi pernikahan itu masuk sakramen. Kita nggak masuk. Kenapa? Karena memang tidak disarankan dan tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan. Nah, masalahnya adalah di Roma Katolik itu menjunjung tinggi pernikahan sehingga ada hal-hal yang kemudian eksesnya itu banyak hal yang mungkin terlalu ini ya, terlalu kayak orang itu terlalu ketat dan terlalu diagungkan sehingga pernikahan itu levelnya dalam rohani itu lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh Alkitab. Jadi melebihi dia. Nah, sedangkan kita orang-orang Kristen yang Protestan gitu, yang Injili Reformasi atau yang lain itu merasakan bahwa lebih rendah gitu. Nah, sekarang kita belajar dari Alkitab se apa ya seharusnya gitu ya. Dan pembahasan itu yang betul-betul apa yang dikatakan Alkitab itu apa. Nah, kita kembali kepada istilah Ezer Kenekdu. Ya, Ezer Kenekdu itu penolong yang sepadan. Ezer itu penolong, Kenekdu itu sepadan atau sejajar. Sejajar, setara. Juga disebut sebagai yang sesuai dan nanti dari kalimat-kalimat pembahasan itu kita akan mendapatkan banyak sekali rahasia dari Kristus dengan gerejanya di dalam perjanjian pernikahan ini. Ya, kita akan belajar itu. Kita lihat ayat yang ke-15, Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pekerjaan mengusahakan memelihara taman itu ya. Jadi manusia itu adalah Adam sendirian. Jadi Adam sendirian. Jadi waktu Allah menciptakan Adam dikatakan sangat baik. Nah, sangat baik ini itu bukan hanya pada Adamnya saja, tetapi juga berkaitan dengan Hawa. Jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau kita lihat, oh ini Adam aja sangat baik, sehingga orang-orang Yahudi banyak sekali melihat wanita itu lebih rendah dari laki-laki. Wanita itu dianggap ya istilahnya itu jauh derajatnya itu, hierarkinya itu di bawah laki-laki. Dan semua agama hampir sama. Jadi wanita di bawah itu. Apakah betul seperti itu? Nah, waktu eh, tentang teologi perjanjian dalam metafora pernikahan, nah di situ kita melihat tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Ya karena sangat baik itu adalah kepada Adam plus juga terikat dengan Hawa, penolong sepadan itu. Nah, itu sangat baik. Nah, kenapa? Ini kata-katanya. Ya, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ya, pastilah engkau mati. Nah, kalimat ayat 18 ini ada seperti kontradiksi dari ayat-ayat sebelumnya. Kenapa? Karena dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Nah, tadi kan sangat baik. Baik, 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 baik. Dan hari ke-6 dikatakan sangat baik. Kenapa dikatakan tidak baik? Dikatakan yang tidak baik.
Kalau ini kondisi ya, kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sangat baiknya itu bukan hanya terikat dengan Adam, tapi juga terikat dengan ya nanti ini tidak baik dia sendirian. Jadi sangat baiknya tuh terikat dengan apa? Dengan kesendirian yang harus diisi dengan penolong sepadan. Nah, barulah manusia itu sangat baik. Kalau enggak, ya tidak baik. Jadi kalau kita lihat waktu Tuhan memberitahukan bahwa Adam sendirian itu tidak baik, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan kalau manusia seorang diri saja, contohnya gitu ya, di dalam satu masyarakat, semua laki-laki semua lebih menguasai tanpa adanya perempuan. Itu pasti tidak baik. Atau semua perempuan Amazon gitu kan, semua banyak perempuannya, laki-lakinya nggak ada. Itu juga tidak baik. Kenapa? Karena harus dua-duanya ada. Baru sangat baik. Ini terikat dengan apa? Ya terikat dengan penciptaan Tuhan. Terikat dengan rencana ketetapan Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah, itu kan, itu perintah itu kan berarti kepada Adam. Hawa belum ada, saudara. Ya kita harus ingat ini. Hawa belum ada. Jadi yang langsung dapat perintah itu adalah Adam. Dan waktu Adam jatuh dalam dosa dengan Hawa, yang harusnya bertanggung siapa? Yang betul-betul mendapatkan mandat, ya Adam. Kenapa di Alkitab itu tidak menyalahkan hanya Hawa, tapi yang mewakili adalah Adam? Ya karena ada yang menerima perintah. Yang langsung dan belum ada Hawa. Jadi Hawa mendapat perintah dari siapa? Ya dari cerita dan penjelasan dari Adam. Jadi beda ya. Jadi kalau ini nggak langsung, ini langsung. Jadi yang bertanggung jawab ya yang langsung. Itu nah, hukumnya seperti itu. Waktu dikatakan tidak baik, apa yang tidak baik? Karena manusia tidak mempunyai penolong, manusia tidak mempunyai penolong yang sepadan bagi dia, baginya gitu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya, ini setelah ngomong gitu, Tuhan membentuk binatang semuanya yang tidak mungkin menjadi sepadan dengan manusia. Jadi kalau ada orang memelihara anjing, lebih mencintai memelihara anjing daripada suaminya, memelihara kucing daripada suaminya, lebih memperhatikan banyak waktu kepada kucingnya, memperhatikan waktu pada anjingnya, dan kemana-mana ditemui anjing dan kucingnya, dan suami istri itu nggak pernah bersama, malah aneh, ya, kok malah dengan anjingnya, kok malah dengan binatang peliharaannya. Nah, dikatakan di sini kedudukan sepadan itu tidak tergantikan oleh apapun dalam ciptaan ini. Ya, dikatakan di sini jelas sekali ya. Jadi waktu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanyalah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Jadi memberi nama itu adalah bahwa manusia yang akan mengatur, manusia yang akan menaklukkan, manusia yang akan memelihara, manusia yang akan menjagai, dan memberi nama itu artinya adalah menguasai. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan memberi nama manusia itu kan Adam, berasal dari tanah itu kan Adam. Berarti namanya manusia pertama itu adalah ya dari tanah Adam, Adamah gitu. Dan manusia memberi nama binatang-bintang lain untuk apa? Mengatur, memelihara dan menaklukkan seluruh isi bumi ini. Memberi nama. Jadi memberi nama itu sebenarnya satu otoritas, satu wewenang. Saya memberi nama anak saya sesuai harapan saya, sesuai pengertian saya beri nama dia. Jadi saya berotoritas menjaga dia, memelihara dia dan semuanya. Ya, di situ. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, ini kuncinya. Jadi, ia tidak menjumpai penolong sepadan baginya. Jadi, waktu manusia melihat binatang, memang dekat dengan anjing, memang dekat dengan, tapi nggak akan mungkin sedekat nanti yang diberikan Tuhan, yaitu Hawa.
Jadi manusia yang paling dekat, hubungan yang paling erat, paling dekat itu adalah hubungan antara suami istri yang tidak bisa digantikan dengan hubungan dengan binatang apapun. Jadi saudara kalau ada orang suaminya meninggal, dia sedih tetapi tidak menjerit-jerit seperti anjingnya meninggal. Saya pernah punya teman seperti itu. Anjingnya meninggal, waduh dia nangis-nangis kayak orang kesurupan gitu. Waktu mamanya meninggal, dia nggak nangis. Saya tanya, kenapa kamu kok maksudnya nggak terlalu sedih? Ya udah umur 80 lebih, mau 90. Ya sudah waktunya gitu kan. Saya pikir-pikir, aneh juga manusia ini ya. Dengan anjingnya begitu deketnya dan kemudian kalau anjing mati sampai ditangis sampai dicium-ciumi gitu. Mamanya mati, papanya mati, gak sesedih mati anjingnya. Nah itu berarti saudara, kita sedang mempunyai satu relasi yang kalau saya ngomong itu kasarnya itu rusak. Kenapa rusak? Karena kita dekat dengan sesuatu yang tidak boleh kita melampaui batas. Jadi harusnya dekat kita adalah dengan yang diberikan Tuhan, yang penolong sepadan. Nah itu yang harusnya kita dekat. Jadi kemana-mana itu pikiran kita itu kan satu, ya kan, saudara daging. Arti saudara daging itu yang kamu rasakan, ya dia rasakan. Eh, yang kamu alami, ya dia alami. Jadi itu adalah sesuatu yang timbal balik. Jadi nggak bisa satu arah saja. Jadi kalau saya ngalam gini, ya urusan kamu nggak mau tahu saya gitu. Maka kalau orang-orang tanya pada saya ada problem-problem yang seperti itu, apalagi dalam rumah tangga gitu kan. Saya tanya seberapa jauh sih yang saya tanya biasanya itu seberapa jauh kamu perhatikan istrimu, seberapa jauh kamu perhatikan suamimu. Ya waktu awal-awal ya pernikahan itu ya saya melayani suami saya. Tapi setelah punya anak repotin di sini, ya nggak pernah saya melayani dia. Kenapa? Ya karena repot gitu. Nah, sebenarnya manusia itu ada batas-batasnya. Kemudian karena banyak hal, apakah karena anak, karena adanya cucu, terus hubungan kita itu kemudian renggang. Waktu hubungan itu renggang, maka di situ ada sesuatu yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu gampang sekali ditumpangi dengan hal-hal yang buruk, saudara. Kegelapan. Ya, di situ. Ya, oke, kita sekarang membahas ini. Yang pertama, istilah dan ungkapan penolong yang sepadan atau ezer kenegdo itu dimengerti oleh orang Yahudi bukan hanya hubungan sebatas hubungan fisik suami istri, ya penolong sepadan. Nah, itu adalah esensi dari manusia yang seutuhnya. Maksudnya apa? Jadi esensi laki-laki itu ya harus ada perempuan. Di situ, Ustaz. Esensi perempuan itu sangat bergantung pada laki-laki. Karena asal-usul perempuan diciptakan berasal dari laki-laki. Jadi dari apa? Bukan dari tanah loh, saudara. Bukan. Tapi dibentuk dari tulang rusuk. Kalau manusia Adam dari tanah. Tapi kalau perempuan dari bagian hidup darah daging dari siapa? Dari Adam. Nah ini beda, saudara. Bedanya apa? Karena yang satu adalah berasal daripada hal yang mati, diberi Tuhan hal kehidupan. Kalau ini dari hal yang hidup dan kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Dari hidup itu siapa? Ya dari Adam sendiri. Hawa itu kemudian menjadi penolong sepadan. Kenapa Tuhan tidak menciptakan seperti Adam dari tanah diambil kemudian ditiup gitu kan? Dengan nafasnya terus Hawa itu lahir. Saudara, karena nanti penolong sepadan itu nggak bisa dimengerti dengan baik. Saudara. Kenapa? Ya, berarti kan ada dua manusia yang sama. Bukan, ini bukan sama, tapi sepadan. Sepadan itu bukan sama. Sepadan itu artinya sejajar. Sepadan itu artinya sama haknya. Jadi saling satu sama lain. Jadi istilah saling itu sebenarnya adalah hubungan covenantal. Hubungan perjanjian. Allah Bapa dan Anak itu saling. Saling mengasihi, saling berbagi, saling mengerti dan semuanya itu adalah
perjanjian Tritunggal gitu kan. Dalam diri Allah itu terikat itu. Nah, perjanjian Tritunggal itu menjadi bagian daripada suami istri atau Adam dan Hawa. Nah, itu terikat. Nah, namanya esensi manusia sejati bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Itu esensinya. Jadi artinya apa? Jadi yang disebut sebagai manusia itu nggak boleh hanya laki-laki, Sen. Harus dengan perempuan. Kenapa? Karena itulah keutuhan kemanusiaan. Nah, orang-orang Yahudi, teolog-teolog Yahudi yang kemudian eh, jadi patriarkal itu ya, dan banyak hal yang kaum feminis itu menyatakan bahwa ya suami itu mau tidak mau lebih tinggi kedudukan dari istri, seperti feodal gitu kan, yang istri harus tunduk-tunduk pada suami, terus ya kalau jalan itu harus menghormati gitu kan. Nah, sebenarnya itu bentuk-bentuk feodal budaya yang jatuh dalam dosa. Walaupun orang katakan, oh itu kesopanan, oh itu menghormati laki-laki, betul, Sir. Ya, itu betul. Seperti ketundukan itu betul. Tetapi jika hierarki itu menjadi bagian esensi dari manusia, yang khususnya adalah Hawa, maka saudara itu akhirnya terjadi penindasan secara kultural dan itu kemudian menghancurkan seluruh sistem manusia yang bebas. Nah, kenapa negara itu bisa maju? Ya karena ada pengaruh dari kekristenan. Kenapa di demokrasi itu pengaruh dari kekristenan? Pengaruh apa? Kesetaraan, kesederajatan, kesejajaran, penolong yang sepadan. Ini semua berasal dari ini, pengertian Ezer Kenegdo ini. Jadi Adam itu tidak hanya kita berbicara tentang manusia secara sendiri gitu ya, tetapi kita bicara tentang satu peran yang tidak pernah bisa terlepas dari hidup laki-laki. Apa itu? Ezer Kenegdo. Yang betul-betul itu menyatakan esensi manusia. Jadi saudara kalau saudara eh, khususnya seorang laki-laki gitu kan atau suami gitu, kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melakukan banyak hal seperti Kristus, saudara dia selalu berpikir tentang gerejanya. Bagaimana saya melihara gerejanya? Bagaimana saya harus mengarahkan gerejanya? Bagaimana dia menyatakan diri untuk mengasihi gerejanya gitu kan. Nah, sebaliknya gerejanya itu kemudian kan menghormati dia dan juga memberikan seluruh badan hidupnya, darah dagingnya itu untuk melayani Kristus. Jadi ini satu relasi yang relasi bukan hierarkis, bukan dominikasi atau dominasi, bukan struktur laki perempuannya atau struktur dari tubuhnya, oh tubuh perempuan, tubuh laki, maka laki-laki itu menguasai perempuan dan lain bukan, saudara. Tetapi ini adalah satu kesatuan. Jadi satu esensi dari manusia itu adalah kalau tidak ada perempuan, maka tidak ada manusia. Kalau tidak ada hadirnya perempuan, maka manusia tidak bisa disebut sebagai manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi segambar serupa dengan Allah itu termasuk di dalamnya adalah kesepadanan dengan wanita, penolong yang sepadan ini. Jadi semua relasi manusia berada dalam urdo kreasionis atau creation ya. Tatanan ciptaan itu menyatakan Allah berdaulat dan di dalam kuasa kasihnya Allah itu menyatakan kepada kita tentang siapakah diri kita. Jadi manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Minimal itu adalah hukum relasi suami istri. Dan itu sudah ditetapkan dan saudara tidak mungkin saudara bisa melawan ini. Contoh, negara seperti negara maju, Jepang, Tokyo, kemudian di New York atau di Eropa. Setelah kemudian kita lihat apa yang terjadi waktu mereka kemudian ada kesenjangan ya, atau ketimpangan peran laki dan peran perempuan ataupun di gereja. Nah, suatu hari kita lihat kalau satu negara banyak perempuannya, laki-lakinya kurang dari perempuan, ada akibatnya. Terus kemudian banyak laki-lakinya dan kemudian perempuannya sangat sedikit, itu juga masalah. Kenapa? Jadi perempuannya jadi rebutan. Terus timbullah di situ poligami, poliandri, dan poli-poli yang lain. Akibat dari kekurangan itu,
Di Eskimo, perempuan itu sangat kurang. Maka perempuan itu kemudian menjadi satu budaya, juga menjadi istri dari saudara-saudara dari suaminya. Jadi satu wanita poliandri, punya laki-laki banyak. Dan itu bagi mereka sesuatu yang boleh dikatakan adalah satu ketundukan, satu pelayanan. Jadi ya itulah tanggung jawabnya perempuan. Nah bagi kita jadi aneh. Kenapa aneh? Loh kita nggak pernah seperti itu. Nggak boleh kan? Tapi di Eskimo boleh. Secara kultur yang jatuh dalam dosa, hal seperti ini boleh. Kenapa? Ya karena kondisi. Alasannya gitu. Nah, kalau laki-lakinya 12, perempuannya satu, terus gimana? Nah, saya kan juga mau kawin. Nah, surah masalah-masalah seperti ini itu juga di mana itu di Amazon juga sama ya. Di Amazon perempuannya banyak, suku-suku Amazon. Maka laki-lakinya jadi rebutan. Jadi ini posisi yang sepadan itu kenapa? Karena ada kondisi sosial, kondisi karena musibah, kondisi karena mungkin ada kelemahan-kelemahan dan juga antara laki dan perempuannya nggak seimbang. Bagaimanakah keseimbangan itu? Dan di dalam Alkitab yang kita tahu, sudah yang kita tahu, anak dari Ayub itu kan 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi perbandingannya berapa? Dua itu perempuan satu. Ya kira-kira gitu ya, 2 perempuan 1. Ya ada sedikit ya kan 7 banding 3 itu kan 3 kali 2 kan 6, lebih satu satu gitu kan. Dan kita lihat waktu Tuhan memilih Yakub dan kemudian anak-anaknya menjadi bangsa Israel dan semua dipakai laki-laki. Kenapa Tuhan memakai laki-laki? Kok tidak memakai yang perempuan? 12 keturunan itu. Rasul laki-laki. Kemudian nabi-nabi rasul, terus sampai ini keturunan Yakub suku Israel juga laki-laki. Kenapa Saudara? Karena itu merupakan satu prinsip ordo penciptaan. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah Adam dulu. Yang bertanggung jawab itu adalah suku ya kepala suku, dan kepala suku itu ya laki-laki. Nah, surah ordo ini juga masuk dalam gereja, maka gereja itu tidak yang betul-betul menekankan tentang ketaatan dalam ketundukan kepada firman Tuhan dan khususnya cara-cara Tuhan mengatur laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya di gereja itu tidak diperbolehkan perempuan itu menjadi pemimpin, menjadi tanda petik gembala sidang. Kenapa? Ya karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan. Jawabannya itu. Ada satu perjanjian. Pak, bagaimana kalau nggak ada ya nggak ada laki-lakinya, terus kemudian ada hamba Tuhan perempuan, kemudian perempuan ditapiskan gitu. Saudara, secara ordo kreasionis, secara penciptaan, secara yang Tuhan tetapkan, saudara, itu bisa terjadi karena ada kondisi-kondisi tanda petik yang tidak wajar, tidak lumrah, yang seharusnya tidak boleh, saudara. Seharusnya. Dan kemudian kaum feminis, gereja-gereja yang kemudian liberalis gitu ya, seperti gereja-gereja yang mengizinkan wanita, asal wanita boleh aja jadi pendeta, terbuka semuanya. Saudara, itu di dalam ketetapan, saudara, itu ditetapkan Tuhan. Dan ini bukan ketetapan yang kita buat sendiri, tapi ini adalah dari Tuhan. Jadi Adam itu adalah yang bertanggung jawab. Jadi bukan perempuan loh. Yang tanggung jawab itu Adam. Jadi kalau Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mewakili istrinya. Nah, teologi federal atau teologi perwakilan itu yang paling jelas kita lihat dalam keluarga kita. Adam mewakili seluruh keluarganya, bukan hanya Hawa, anak-anaknya. Yesus mewakili seluruh umatnya, bukan hanya rasul-rasul, bukan hanya orang yang bersama dengan dia, tetapi seluruh umat perjanjian baru. Di situ. Ya, karena itu, maka istilah penolong itu yang dalam pengertian budaya kita itu selalu ada dua. Yang ditolong itu lebih rendah, yang menolong itu lebih kuat, lebih apa ya, lebih power, lebih menguasai. Jadi seorang wanita itu selalu berperan apa? Kadang-kadang mendominasi, kadang-kadang underdominasi. Jadi kalau di dalam pelayanan, kenapa harus
laki-laki, karena laki-laki memiliki satu ketetapan dari Tuhan, cara berpikir yang rasionalis, sedangkan perempuan itu intuisi. Jadi kalau intuisi, ini kita lihat ya, Perdana Menteri yang perempuan-perempuan yang ada di Eropa, saudara, itu membawa banyak dampak yang kemudian menjadi lebih lemah. Yang barusan ini kan Amerika, Trump dengan siapa itu yang perempuan yang keturunan negro itu, yang jadi presiden itu. Saudara, kalau itu dia pimpin, itu menjadi modelnya Amerika nggak akan sekuat seperti Trump sekarang. Ketegasannya, keberaniannya. Saudara nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena itu naturnya. Naturnya seperti itu. Ada nggak perempuan yang hebat kayak lagi? Ada juga, saudara. Tapi natur perempuan itu sudah diciptakan dengan natur yang intuisi yang tidak bisa ditolak oleh perempuan itu sendiri dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Baik itu melahirkan, mengandung, itu semua adalah ketetapan secara ciptaan. Nggak bisa digantikan. Dan termasuk urdu yang Tuhan berikan pada kita. Di mana-mana itu jelas sekali. Jadi yang menolong itu seolah-olah dia itu lebih kuat. Karena saya nolong kamu. Jadi penolong di sini bukan penolong yang lebih kuat dari laki-laki. Atau penolong, ya kalau saya butuh, kamu tolong saya. Nggak butuh, nggak usah tolong saya. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi bukan di atas dan di bawah, tetapi sejajar dihadapkan pada kita. Ya, oke kita lihat sekarang arti ezer. Dari kata zain dengan res. Nah, ya, res itu ya, res bahasa Ibrani. Saudara, di sini dikatakan menolong atau juga kalau ada sesuatu yang jatuh, maka perempuan itu yang menopang. Seperti anak gitu kan. Nah, seorang anak yang kemudian diajar oleh seorang ibu, saudara, dia menopang dalam segala sesuatu. Belajar bicara, yang menopang siapa? Ya, ibunya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu ucapan yang benar, anak itu diajar mengucapkan kalimat-kalimat yang ditolong oleh mamanya. Dengan apa? Dengan mengulangi kalimat-kalimat. Jadi, bukan hanya bersifat penolong yang kalau saya butuh tolong ditolong, kalau saya nggak butuh ada bukan. Tetapi dia juga bersifat apa? Kalau sampai ada sesuatu kelemahan dari sang suami, saudara, istri itu menjadi penolong, menjadi penopang yang akan tanda petik, yang akan menyelamatkan. Nah ini, saudara. Nah kemudian di dalam eh, kemiliteran, istilah penolong itu adalah sekutu, saudara. Sekutu itu apa? Yang sama-sama memiliki kekuatan, yang sama-sama memiliki kemampuan, dan kemudian digabungkan. Itu namanya sekutu. Jadi kamu punya kekuatan di mana? Oh, saya punya kekuatan di rudal. Saya punya kekuatan di pesawat tempur, pesawat udara. Oh, saya punya kekuatan di kapal selam. Maka ini bersekutulah. Ya, NATO itu kan. Jadi kalau Perancis dan Inggris hebat di kapal selam. Amerika itu di pesawat siluman tempur yang ada di udara. Dan kemudian kalau Israel itu jago di drone gitu kan. Yang teknologi canggih yang luar biasa. Dan mereka berkumpul bersekutu saling menolong. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada lebih tinggi. Kenapa? Mereka saling melengkapi. Nah, itu dinamakan ezer, itu. Jadi ezer dari kata itu. Jadi katanya apa? Menopang, menolong, juga menyanggah. Termasuk di dalamnya adalah kalau ada sesuatu yang perlu perlu dibantu, dia langsung bantu. Nggak usah ngomong. Jadi kesepakatan dari negara NATO itu satu diserang, semua bertahan dan semua membela. Itu perjanjian faktanya, fakta perjanjian NATO di situ. Ukraina masuk ke fakta NATO, dia menjadi negara yang dilindungi NATO. Maka begitu Ukraina diserang, di belakang negara-negara yang besar yang kuat ini, Eropa, Amerika itu akan menopang dia. Karena Ezer Kenekdo ini. Justru ini bukan hanya berhubungan dengan suami istri, ya, tapi juga berhubungan dengan istilah yang dipakai oleh bangsa Israel, termasuk dalam istilah persekutuan bangsa-bangsa, itu adalah Ezer Kenegdo. Jadi PBB itu, bangsa-bangsa itu harus saling menolong dalam arti apa? Ya Ezer Kenegdo ini. Ya.
Nah, dikatakan dalam Ulangan 33, tidak ada seperti Allah, hai Yesurun. Ia adalah penolongmu, dia adalah ezermu. Jadi siapakah ezer segala ezer? Penolong segala penolong, di atas segala penolong, itu adalah Allah sendiri. Dan siapakah ezer kenik dunia? Yesus. Kalau kita mau proyeksikan di situ. Terus apa hubungannya dan juga dampaknya pada kita atau implikasinya? Penolong dalam Alkitab bukan berarti inferior atau superior, tetapi menunjukkan pada sosok yang memiliki kekuatan yang menegakkan kembali. Jadi kalau lagi lesu, nah istri itu mendorong, memberi semangat, dan kemudian menegakkan kembali. Dan waktu dia bisa mengisi hidup suaminya yang kosong itu, maka suaminya menjadi laki-laki lagi, menjadi laki-laki yang sangat baik. Dari mana? Ya dari istrinya. Dan bagaimana jika yang terjadi terbalik, Pak? Suaminya kemudian dijatuhkan istrinya. Saudara, itu bukan penolong. Itu namanya bukan penyelamat ya, tapi pencelaka. Nah, contoh, siapakah pencelaka? Isabel. Itu pencelaka suaminya. Kenapa? Karena apa yang buruk dari suaminya, nafsunya, kemauannya, kejahatannya, dia dukung, bukan kebenarannya. Bukan hidup dalam kebenaran, dalam keadilannya, atau dalam kekudusannya. Nah, dia bukan menolong, dia menjerumuskan. Bukan penolong, tapi penjerumus laki-laki. Nah, bagaimana kita melihat hal seperti ini? Nah, saudara, seorang penolong itu menyadari betul keterbatasan kemampuan daripada esensi suaminya. Jadi kalau sekarang suaminya dalam kebangkrutan gitu kan, usahanya bangkrut, maka dia menjadi penolong bukan penjerumusnya. Artinya penjerumus apa? Saudara, bukan menghina suaminya, tapi dia berada untuk apa? Menopang suaminya. Nah, harusnya seperti itu, saudara. Jadi perempuan itu punya kekuatan kasih Allah yang disalurkan melalui dia, seperti gereja Tuhan yang dalam kelemahan, dalam dosanya, dalam semuanya. Maka Kristus itulah yang masuk dan kemudian mengangkat mereka. Nah, itu posisi itu diberikan kepada sang istri, saudara. Dalam hal seperti ini ya, dalam hal saling mengasihi itu. Jadi waktu laki-laki di dalam kondisi jatuh dalam dosa, maka waktu Adam jatuh dalam dosa, dia kemudian menyalahkan istrinya. Kenapa? Aduh, ini kan harusnya nolong saya, malah dia nyalain saya. Dosa itu merusak tatanan yang Tuhan berikan. Jadi laki-laki sekarang sudah tidak bisa lagi menjadi laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi perempuan dalam arti fungsinya, keberadaannya. Karena dosa itu bukan saling membangun, saling menyalahkan, bukan saling membantu, tapi saling istilahnya itu melempar, melempar batunya, melempar kesalahannya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena eser kenidu. Jadi eser kenidu itu kalau kita lihat hubungannya bukan hubungan seperti penolong yang lebih rendah gitu, bukan, saudara. Pandangan seorang laki-laki pada perempuan, suami kepada istri, saudara, kita harus tahu bahwa dia adalah disediakan Tuhan untuk menopang kita, bukan menjatuhkan, menjerumuskan kita, atau untuk mendominasi kita, untuk memperbudak laki-laki atau suami-suami takut istri gitu kan. Saudara, bukan seperti itu. Jadi perempuan itu harus tahu posisinya, seorang ibu atau seorang istri harus tahu posisinya, bahwa dia posisinya adalah, saudara, dalam rangka, dalam seluruh daripada hidupnya adalah satu kata seperti hormatilah orang tuamu, hormatilah suamimu. Itu hukum Taurat dan hukum kasih yang sama. Hormatilah suamimu, suami kasihlah istrimu. Kenapa memakai hormat? Sudah, karena itulah kelemahan daripada laki-laki waktu dia jatuh dalam dosa, perempuan waktu dalam dosa adalah, saudara, itu tidak lagi menghormati dalam segala kelemahannya, baik laki-laki, baik perempuan. Terutama ini adalah perempuan. Jadi ini kenapa bisa terjadi? Karena dosa. Jadi kalau sudah dosa masuk dalam hati kita, kita akan sulit sekali untuk menempatkan sesuatu yang dihormati, itu sulit sekali. Coba kita lihat bangsa Israel. Waktu
Daud jatuh dalam dosa dan dia ketahuan berzina semuanya. Seluruh bangsa Israel itu, rakyatnya, saudara, tidak memberikan hidupnya kemudian membuang Daud atau istilahnya itu menyepelekan Daud. Enggak, saudara. Mereka tetap taat dan mereka tahu bahwa itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan dia dengan bagaimana Tuhan itu akan memberikan hati bertobat dan semua. Nah, begitu Tuhan mengubah hati Daud, bangsa Israel semua terima. Dia raja kami, raja yang tanda petik yang terbaik. Dia kalau suaminya jatuh dalam dosa, maka istrinya harus menunggu perubahan itu dan waktu dia menyatakan hidup yang dalam arti berjalan dan meninggalkan kesalahan-kesalahan itu, saudara, saudara harus hormat sama. Nggak boleh nggak menghormati. Jadi artinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, kasih Kristus menjadi kasih sang istri. Dan kasih suami berasal dari kasih Kristus. Jadi apa yang menghidup di dalam seluruh Ezer Kenigdo ini adalah saudara diikat dengan kasih setia yang tidak ada ujung dan awalnya. Artinya apa? Bahwa kasih itulah yang menghidupkan seluruh kematian, seluruh keruntuhan, dan keretakan dari seluruh hubungan manusia. Baik suami istri, anak orang tua, saudara itu adalah hadirnya kasih kesetiaan Kristus. Ya, dalam ulangan sudah dijelaskan tadi ya. Nah, Thomas Goodwin mengatakan satu kalimat yang bagus sekali. To be a helper is not a lesser calling. Tapi ini adalah suatu, it is a mirror, seperti kita lihat Almighty who stoops to help his creature. Jadi perempuan itu mempunyai kedudukan yang bukan rendah direndahkan atau lebih tinggi lagi-lagi. Enggak, engkau sedang mendapatkan satu mandat bahwa engkau adalah penolong suamimu. Jadi yang bisa menolong suami itu siapa? Ya istri. Bukan meninggalkan suaminya, bukan kemudian memisahkan diri dari suaminya, atau tanda petik menceraikan suaminya. Saudara, itu tidak ada dalam kamus iman Kristen. Tapi dia harus menopang itu. Dia harus mau mengangkat itu. Kenapa? Karena dia memiliki kasih Kristus. Bukan berdasarkan intuisi dia, bukan berdasarkan perasaan dia, bukan berdasarkan pengalaman yang menyakitkan, tapi berdasarkan apa? Kekekalan kasih Tuhan. Pengampunan 70 kali 7 kali. Dan itu merupakan kekuatan dari keluarga Kristen yang sejati. Seperti Tuhan menerima anak terhilang, seperti Tuhan menerima Yunus, seperti Tuhan menerima saudara-saudara Yusuf, Yusuf menerima mereka, walaupun mereka sampai akhir pun masih mereka-reka jahat kepada dia, dia terima. Kenapa? Ya kamu manusia berdosa ya seperti itu. Selalu berpikir yang jahat, yang nggak baik, terus kekhawatiran-kekhawatiran. Ya memang manusia seperti itu. Tetapi kita yang tahu kasih Kristus, yang tahu kekuatan perjanjian Tuhan, sesudah kita nggak boleh diubah. Dan itulah kekuatannya. Itulah disebut ezernya, penolongnya. Dan kalau satu keluarga, istri itu tidak menjadi ezer, sesudah udah nggak bisa. Nggak akan seimbang, nggak akan istilahnya itu harmonis itu jauh daripada yang kita lihat. Tetapi kalau dia yang mau menopang dalam Amsal 31, dia bekerja siang malam, dia mengerjakan semuanya. Nah, itu adalah Ezer Kenigdo. Amsal 31, wanita yang sempurna yang dibayangkan oleh Amsal Raja Salomo. Jadi saya tanya sekarang, jadi Salomo tuh seumur hidupnya dia memiliki eser kenik itu nggak? Saudara, jujur, saudara. Di dalam pengkhotbah, dalam Amsal Sulaiman, dia tidak memiliki satu eser kenik itu yang dia bayangkan. Dan dia kemudian sadar. Dan itu hanya diisi oleh Tuhan. Jadi begini, saudara. Jadi dalam pikiran Salomo, dia ingin punya istri yang idealis, kenyataannya nggak ada. Tapi begitu dia mengerti Kristus, semua yang tidak idealis itu dia bisa terima. Jadi bukan karena keberadaan istrinya, karena jatuh dalam dosa kan manusia tetap nggak bisa. Dan dia harus diisi dengan Kristus, baru dia bisa terima semuanya. Jadi 1.700 istri 300 gundik, saudara tidak ada yang memuaskan Salomo. Bayangkan ini Salomo. Dan tidak pernah satu kata pun Salomo dikatakan inilah istri Salomo.
yang betul-betul seperti Yakub gitu kan, cinta pada Rahel gitu. Salomo nggak ada. Salomo nggak jelas. Padahal Salomo menuliskan tentang ayat-ayat tentang kekuatan hubungan antara manusia, hubungan antara keluarga, orang tua, anak. Itu Salomo ngajarin termasuk suami istri. Tapi dia sendiri tidak menemukan ezer kenegdonya. Dan pada akhirnya dia tahu, oh hanya Tuhan ezer kenegdo saya. Dan kalau Tuhan memilih istri yang bersama dengan dia, ya seperti Daud itu kan, dan kemudian dia memilihkan dalam kesalahan dalam dosanya, Daud bertobat, maka saudara, Bathsheba itu menjadi eser kenegdo Daud di dalam segala kelemahannya, di dalam segala, ya sebenarnya dia dikatakan salahnya dia bukan, karena Daud yang ngambil dia kan, tanda petik yang memaksa dia untuk menjadi bagian hidupnya, menjadi istrinya. Dan dia bertobat, Bathsheba juga bertobat, dan Tuhan pulihkan. Kehancuran Tuhan pulihkan. Dan lahirlah anak Salomo menjadi anak perjanjian. Dan lahirlah kemudian Mesias melalui Bathsheba ini. Nah, saudara ini apa ya kalau kita lihat Tuhan itu yang menjadi eser kendi. Jadi esensinya bukan mengenai gender, bukan mengenai laki perempuan, tetapi adalah esensinya adalah mengenai bagaimana Allah menjadi penolong kita melalui perempuan, melalui suami atau laki-laki, dan melalui banyak hal, dan kemudian kita diperhadapkan bahwa fungsi dari perempuan yang sekarang hilang, ditol oleh banyak perempuan, ibu-ibu, dan semua perempuan adalah eser kenikdo. Ya, saudara kalau dalam hubungan kalau kita lihat banyak perceraian itu apa? Ya karena eser kenito itu tidak pernah dinikmati dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat suami jatuh dalam dosa, kemarin ada seorang sharing dengan saya. Pak, harusnya waktu saya begini ini kan ya yang paling bisa ngerti kan istri saya, Pak. Tapi malah dia tuh nuntut, malah dia tuh wah pokoknya dia nggak mau tahu, dia minta seperti ya gimana sudah nggak ada berdaya kan? Terus bisnisnya udah hancur semuanya, semuanya udah dalam kondisi seperti itu. Terus bagaimana gitu? Nggak ada kekuatannya, Saudara. Maka saudara harus mengerti bahwa eser kenigdo itu tidak berfungsi dengan normal, tidak berfungsi dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Kepincangan dalam keluarga. Nah, kita harus harus sadar betul kenapa terjadi kepincangan. Ya kembali, saudara, manusia itu memiliki banyak apa ya keinginan-keinginan yang tidak sampai kepada diri kita sendiri. Nah, kita harus mengenal ini, asal Kenido ini kan. Ya, oke, kita lihat. Nah, khusus Kenido ya. Surah tadi saya berikan tentang arti ke, nekdo, ya. Ke, ya itu kalau kita ngomong ke itu ke. Nah, awalan ke itu, saudara kalau sudah mengenal dalam bahasa Ibrani itu adalah seperti, sepadan, sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang di hadapan saya. Namanya nekdo. Nekdo itu di hadapan saya, bukan di bawah saya, bukan di atas saya, persis di depan mata saya, sejajar di hadapan saya, setara serasi sederajat. Nah itu. Saudara. Nah namanya itu sama seperti can connect neget itu kata neget ya connect do itu sudah jadi seperti dalam kesesuaian dan semua itu sama. Jadi waktu manusia diciptakan Adam Adam diciptakan dan melalui Adam Hawa diciptakan surah itu tidak ada yang di bawah tidak ada yang di atas baik Adam baik Hawa dan itu adalah diperhadapkan dan semua setara sejajar sama. Ini artinya di situ. Jadi pikiran kita selalu jangan pernah merendahkan istri kita atau suami yang direndahkan juga sama. Setelah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah yang sepadan. Nah, kemudian saya beritahukan, kenapa ada keluarga yang begitu kuat? Karena ada eser kenegdo. Jadi kalau sang suami dalam kondisi terpuruk, kondisi rentan, istrinya itu menjadi penopangnya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat keluarga, yang menopang itu eser kenegdonya itu suami, fungsinya suaminya, ya.
biasanya yang merasa suaminya yang kaya, yang hebat, yang apa gitu. Ini jadi istrinya kan apa? Fungsi eserkenitulnya tuh mati, saudara. Nggak ada dia. Kenapa? Ya dia bergantung pada suaminya terus. Padahal enggak. Nanti suatu hari suamimu akan jatuh juga. Dan di situ kamu harus melatih dan juga memperdayakan, memperkaya eserkenitmu. Kalau itu terjadi, saudara seperti Paulus katakan, jika engkau bertahan dan engkau menyatakan kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, maka anak-anakmu dipelihara oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan eserkenito ini. Dia belajar dari dari istrinya, dari mamanya. Dia belajar apa? Bagaimana kekuatan kasih setia Tuhan menopang keluarga ini, menopang mama saya, menopang papa saya, menopang anak-anaknya, menopang keluarga itu. Nah, saudara, di sini kita melihat kalau fungsi itu berjalan dengan baik, saudara, itu akan terjadi satu sukacita, terjadi satu kepuasan yang luar biasa, dan saudara itu suasana surgawi kalau kita lihat. Ya. Jadi Hawa melengkapi Adam dengan cara dikatakan saling menguntungkan terbaik, mutu yang terbaik, hubungan terbaik yang paling bagus, dan kualitasnya itu adalah kualitas itu jiwa dia, hati dia. Jadi saudara begini, kalau suami sedih, istri sedih. Jadi istri itu selalu mengerti perasaan suami. Itu yang menopang banyak keluarga itu punya kekuatan yang luar biasa itu di situ. Tapi kalau dia tuh nggak pernah mau tahu suaminya, nggak pernah tahu istrinya, nggak mau pernah tahu pekerjaan apapun, dan dia kemudian menuntut pada suaminya, sesudah itu menjadi timpang. Dan sebaliknya, sang suami nggak pernah mikirin istri, nggak pernah mengasihi istri, sesudah ya sama aja. Terjadi apa? Ya nggak bisa ketemu. Dan fungsi ini yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara, yang paling Tuhan pakai itu adalah jalurnya apa? Ezer kenito. Dari ciptaan itu, laki-laki itu ditopang oleh penolong sepadan di hadapan dia. Nah, laki-laki itu membutuhkan ini. Waktu laki-laki jatuh dalam dosa, dituduh oleh istrinya, Hawa. Adam itu kehilangan semua. Otoritasnya, kehormatannya, martabatnya, itu jatuh. Saudara. Kenapa jatuh? Yang jatuhkan siapa? Ya istrinya. Jadi keluarga itu, jika eser mekanik dunia itu jatuh, saudara, itu otomatis berantakan semua. Semua berantakan. Tapi kalau dia itu kemudian menjadi seperti Kristus dan dia menjadi penopang, wah itu keluarga itu akan bertahan dalam serangan badai apapun. Sesudah itu nggak akan bisa dikalahkan. Pak, bagaimana dengan kondisi keluarga yang tidak apa sejalan, tidak seiman? Sama, so. Sang istri itu menjadi eser itu. Dia akan menopang keluarganya dan semua anak-anak akan tahu, wah, dia melihat ada juru selamat di rumah tangga saya, di keluarga saya. Siapa? Mama saya. Kalau itu mamanya ya. Jadi papanya bukan seiman gitu. Atau sebaliknya, papanya yang Kristen, mamanya bukan Kristen gitu. Eseknya itu pada siapa? Ya pada papanya. Karena ini kehilangan semua perannya. Dan anak-anak akan melihat kasih Kristus tetap berada di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena ada kesetiaan dari Tuhan memelihara keluarga ini. Nah, kalau itu dijalankan dengan tulus, dengan murni, saudara, tidak ada yang mustahil bahwa hati yang tidak percaya itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan dia. Secara moral, saudara. Ada orang setia pada kita, terus melayani kita, terus ya istilahnya menghormati, walaupun kita ini ya seringkali menghina gitu kan, seringkali meremehkan. Saudara, nggak ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh kasih Tuhan. Kasih itu, sekeras apapun hati manusia, kalau itu ditembus oleh Tuhan, itu pasti jadi lembut. Dan ini janji dari Tuhan, bukan dari saya. Jadi banyak orang yang tidak melakukan eserkan itu, khususnya istri adalah, nah di situ akhirnya keluarga ini banyak mengalami problema-problema. Problema apa? Bermacam-macam. So.
di kedepannya. Baik apapun banyak hal. Tapi kalau dia sudah ketemu itu, seluruh problema itu akan satu persatu akan terselesaikan. Nah ini ya. Jadi bagi saya hari ini kalau kita lihat tipologi Kristus itu di dalam apa? Pernikahan itu bukan sekedar hubungan sosial, saudara, melainkan the means of grace. Jadi satu alat anugerah Tuhan. Sarana, kalau kita mau sarana ya, sarana di mana anugerah Allah itu bertumbuh dan rohani Adam dan Hawa, suami istri itu kemudian menjadi kuat, berakar, dan kemudian berlimpah dalam buahnya. Nah, sudah dikatakan di sini. Jadi seorang yang betul-betul kalau kita lihat dalam kondisi ya apa ya ilustrasi lah gitu. Saudara suami istri itu seperti sayap. Kalau kalau saya mau ngomong gitu ya, seperti sayap. Kenapa? Jadi burung itu nggak akan bisa terbang kalau sayapnya satu. Jadi kalau kita mau kemanapun sayapnya itu cuma satu, saudara saudara nggak akan bisa. Termasuk saya ke sini gitu ya, ke Jogja gitu. Kalau istri saya nggak dukung, saudara akan terjadi. Kalau keluarga saya nggak dukung, nggak akan terjadi. Saya pergi kemanapun. Kalau sayapnya itu hanya kepak cuma satu, yang satu cuma ya aras-arasan gitu kan gini-gini. Maka burung ini akan berat terbangnya. Kenapa? Karena satunya itu lemah. Tapi yang satu kuat kan. Nah dia akan berusaha dan pasti akan kelelahan. Namanya jenuh, burning out gitu ya. Nah saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ya tadi itu, fungsi kedua kekuatan ini, saudara, itu harus di dalam kebersamaan. Jadi kalau ini seimbang, saudara, badai sehebat apapun, burung Raja Wali dan burung-burung elang itu, saudara nggak pernah takut dengan badai. Kenapa? Karena eser Canikdonya itu berjalan bersama, keseimbangannya bersama. Nggak ada angin yang bisa ngelawan dia, saudara. Nah, kenapa keluarga itu kemudian banyak terpuruk? Ya karena eser Canikdonya itu nggak berfungsi, saudara. Kalau itu berfungsi, wah, saudara luar biasa. Kalau nggak berfungsi ya capek. Yang capek siapa? Yang kiri atau kanan? Kalau ini berfungsi, itu sini ya kecapean sendiri gitu ya. Kalau dua-duanya itu terbang sama, kekuatannya sama, maka dia bisa mengendalikan badai sehebat apapun, dia bisa mainin semua, saudara. Jadi ilustrasi yang paling saya pikir paling bagus itu saya pikir-pikir saya cari ilustrasi yang paling bagus adalah sayap, saudara. Nah, itu kita bersyukur jika kita memiliki firman dan kita diingatkan eserkan itu khususnya bagi para istri, ibu-ibu dan juga bagi anak-anak kita ke depan, saudara, itu kalau anak kita perempuan kita harus beritahu tentang eserkan itu. Kenapa? Itu yang melindungi dia, yang membawa kuasa kesetiaan kasih Kristus, yang menopang dengan kekuatan luar biasa. Ya, oke, mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan.